Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sugadan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah yang seharusnya dilakukan masyarakat saat ini. Namun kenyataannya masih banyak yang pergi ke dokter gigi untuk mengobati, bukan untuk mencegah. Berbincang-bincang atau berbicara mengenai kapan seharusnya kita ke dokter gigi. Nah, sore hari ini kita akan mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi ini. Tentunya sudah hadir Dokter Gigi Dewa Made Wedagama tentunya. Om Swastiastu, dokter. Swastiastu. Apa kabarnya, dok? Baik. Sehat selalu ya, dok ya? Syukur. Oke. Baik, dokter, ini sejak kapan sih sebaiknya kita memperhatikan atau mempersiapkan diri agar gigi kita menjadi baik, dok? Terima kasih, jadi sebetulnya masyarakat atau kita semua menjaga kesehatan gigi itu dari sedini mungkin, ya, dari anak-anak, bagaimana bisa mempertahankan gigi yang sudah diberikan oleh beliau di atas, ya, dari gigi susu sampai gigi peralihan itu mesti harus kita jaga kebersihannya, terutama bagi anak-anak. Pada masa peralihan itu sangat rentang sekali adanya kerusakan pada gigi, sehingga kita masyarakat secara umum harus memeriksakan gigi anak-anaknya, karena merupakan suatu proses kelanjutan bagaimana kedepannya posisi gigi, bentuk rahang, bentuk muka itu sangat berpengaruh sekali dengan adanya kesehatan gigi di masa anak-anak ini. Jadi ada masa peralihan yang sangat rentang terhadap keberlangsungan gigi itu sendiri. Ini masa peralihan itu masa-masa usia-usia berapa sih, dok? Ya, dari usia 5 sampai 6 tahun itu sangat rentang sekali. Karena apa? Apalagi di usia 4 tahun, ya, itu biasanya banyak kita lihat anak-anak yang giginya keropos semua yang depannya, apalagi yang anak-anaknya yang minum susu dot itu, ya, jadi malam-malam jadi tidak dibersihkan dengan baik, sehingga karbohidrat yang menempel di permukaan gigi itu bisa menyebabkan terjadinya rampan karies atau giginya berlubang, sehingga kalau itu berlubang, jadi proses dia copot duluan sehingga penggantinya itu nanti tidak terkontrol gitu. Jadi kalau sudah ada permasalahan dengan gigi, sebaiknya langsung pergi ke dokter gigi. Jadi yang jadi permasalahan kan saat ini, saat pandemi ini sendiri, banyak masyarakat yang sangat khawatir untuk datang ke fasilitas kesehatan, khususnya dokter gigi, untuk memeriksakan gigi mereka. Nanti kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya pelayanan dokter gigi pada masa pandemi ini, dokter. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Nanti Anda bisa ikut berpartisipasi sekali lagi di Harmoni Bali, bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi, masih bersama Dokter Gigi Dewa Made Wedagama. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi mesti menjadi topik kita bersama Dokter Gigi Dewamade Wedagama tentunya. Silakan nanti Anda juga bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, tadi sempat saya mengatakan ini masyarakat yang ingin memeriksakan gigi mereka, banyak kekhawatiran yang timbul, banyak kekhawatiran yang muncul pada saat pandemi ini sendiri. Sebenarnya bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi ini, Dok? Iya, terima kasih. Jadi pelayanan dokter gigi di masa pandemik ini sebetulnya mau tidak mau, kita sebetulnya dulu baru awal-awal pandemi, kita sudah lockdown betul. Lockdown sampai kira-kira 2,5 bulan kita itu lockdown. Jadi hampir itu 95% dokter gigi itu tidak melakukan kegiatan Nah, praktek. selama itu masyarakat juga sangat membutuhkan suatu perawatan gigi yang mana ya mungkin masyarakat tahu sendiri bahwa kalau sakit gigi itu kan ya tidak bisa ditahan, mungkin seluruh keluarga pun bisa ikut merasakan, sehingga mudah-mudahan saya nggak pernah merasakan, Dok. Sehingga kita dengan waktu itu ada penurunan, sudah kita tetap memberikan instruksi kepada seluruh sejawat dokter gigi yang ada di wilayah Bali, dan kebetulan saya sebagai ketua pengurus wilayah, jadi kita instruksikan bila mana melakukan kegiatan praktek harus melakukan hal-hal yang sifatnya proteksi. Ya, salah satunya pasien bagaimana dia itu harus sudah di screeningnya itu harus dia cuci tangan, kita harus sediakan hand sanitizer, harus di termogan, suhu cek suhunya, serta kita screening apakah dia itu ada gejala-gejala yang tanda kutip gejala vital mengarah ke COVID, atau dia itu apakah pernah bepergian keluar daerah, atau di sekeliling atau keluarganya apakah ada yang menderita COVID dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah proses itu kita lakukan, dan baru kita melakukan kegiatan praktek. Dan kita anjurkan juga seluruh dokter gigi yang ada yang melakukan kegiatan praktek harus memakai APD level 4, level 3. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pelayanan di masa pandemi ini. Sangat dibutuhkan, dan saya imbau ke masyarakat ya, kalau ke praktek dokter gigi tolong diperhatikan dokter giginya jangan sampai tidak memakai APD gitu ya, karena kalau dokter gigi dalam melakukan kegiatan praktek sebetulnya kan sangat bertentangan dengan anjuran pemerintah kan gitu. Iya. Dan tanda kutip ya ini, tanda kutip dalam artian pemerintah menganjurkan bahwa kita menjaga jarak dan memakai masker. Nah, bagaimana kita menjaga jarak melakukan kegiatan praktek dokter gigi, kan harus kita itu sangat dekat sekali. Kedua, pasien harus buka masker. Nah, disitulah peran kita memberikan, selain mengedukasi pada melakukan kegiatan praktek, sebelum pasien membuka mulut, pasien diwajibkan harus kumur-kumur pakai antiseptik. Dokter gigi wajib menyediakan kumur-kumur antiseptik sebelum melakukan kegiatan praktek kedokteran giginya. Jadi paling tidak di sekitar mulut sampai di pangkal mulut itu sudah blokir. Jadi kita antiseptik kalau seandainya ada virus, mikroorganisme, jadi sudah larut, sehingga keamanan itu sudah tanda kutip bisa mengurangi risiko yang kita akan hadapi nanti pada waktu kita melakukan
kegiatan prakteknya. Baik, baik. Jadi ada protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan memeriksakan gigi, akan memeriksakan gigi ini sendiri, screening itu Iya, yang sangat penting sekali. Kemudian, apakah ada sesuatu hal yang harus dilakukan, misalnya persetujuankah atau penandatanganan sesuatu surat bahwa memang yang bersangkutan tidak memiliki hal-hal yang membahayakan nantinya, dok? Ya, kalau di waktu screening itu kan sudah ada form-form seperti itu. Nah, pada waktu melakukan tindakan itu pun inform consent itu kan tetap ada, ya. Dan juga yang mungkin saya terlewatkan tadi, ya, saya imbau juga kepada masyarakat bahwa tolong diperhatikan di mana dokter gigi melakukan kegiatan praktek, ruangannya itu. Ya. Apa yang harus diperhatikan dari masyarakat terhadap ruangan yang akan digunakan ini nanti? sangat berisiko sebetulnya. Kalau kan dokter gigi itu kan ruangannya pasti ber-AC. Karena dia itu kan lebih banyak kerjanya kan, dokter gigi bukan memeriksa aja kan, dia itu kerja kan gitu. Aktif dia, sehingga ruangannya pasti dia itu ber-AC. Nah, dengan ruangan yang ber-AC tanpa ada ventilasi yang baik itu sangat berisiko pada masa pandemi ini, sehingga ruangan dokter gigi itu harus ada ventilasinya. Ventilasi itu berupa section. Jadi satu di pasiennya, di depan mulut pasien itu kita sebut dengan extra oral section. Jadi aerosol yang kita hasilkan itu langsung dihisap oleh alat itu sendiri. Jadi alat itu sendiri sudah dihisap gitu, sehingga betul-betul tidak ada aerosol yang bisa berterbangan di ruangan itu. Nah, walaupun ada beberapa yang masih harus ada section-section yang ada di sekitar ruangannya, sehingga udara itu betul-betul sudah dihisap oleh section itu sendiri. Tetapi masyarakat kan tidak bisa mengetahui secara detail apa sih sebenarnya ruangan-ruangan yang harus diperhatikan ketika datang ke praktek dokter gigi, dok. Wajib masyarakat saya imbau tanyakan. Jadi boleh bertanya. Boleh, harus. Jangan kita masyarakat pasif itu pasif. Karena apa? Kalau seandainya di ruang dokter gigi itu kita sebetulnya sudah sehat, datang ke sana, apalagi sekarang itu kan klaster juga, klaster di rumah sakit, klaster di praktek dokter juga karena berhubungan langsung, sentuh langsung dan lain sebagainya, sehingga kita meminimal mungkin jangan sampai tempat-tempat sarana kesehatan, terutama di ruang-ruang praktek dokter, baik itu dokter secara umum, itu menjadi klaster. Sehingga karena kita dokter gigi sangat rentan sekali, karena kita kan menghasilkan aerosol yang tinggi. Apalagi di dalam mulut, kan ini kita tahu COVID ini kan di saluran pernapasan yang ada di rongga mulut kita. Sehingga waktu saat kita ngebor, itu kan aerosolnya tinggi sekali. Nah, itu yang perlu harus dihisap oleh alat. Kedua, kalau di dalam ruangannya itu masih ada, harus ada penghisap tambahan lagi. Gitu. Baik itu yang di bawah, sebetulnya yang bagus itu ada di bawah kaki kita, kaki pasien itu di tempat kursi pasiennya itu. Jadi karena arahnya ini kita juga sudah sering informasikan ke sejawat di mana posisi sectionnya itu. Jadi begitu, kalaupun di atas itu secara umum masih memungkinkan, tapi yang terpenting itu di daerah bawah. Yang terbaik sebetulnya yaitu ruangan yang bertekanan negatif. Apa artinya, dok? Jadi ruangan bertekanan negatif itu seluruh udara yang ada di ruangan itu semua dikeluarkan atau disedot keluar. Jadi partikel-partikel apapun, sekecil apapun langsung disedot ke ruangan. Jadi ruangan itu sudah sectionnya itu tinggi sekali gitu. Itu ruangan yang bertekanan negatif. Cuma ya kalau ruangan bertekanan negatif kan
biayanya cukup tinggi. Iya. Kalau tidak salah itu satu ruangan antara 70 sampai 120 juta biaya untuk Mendesain ya seperti itu. kita mendesain ruangan yang bertekanan negatif. Tapi kami kebetulan saya juga di di fakultas di FKG kita sudah menyediakan ruangan yang bertekanan negatif. Jadi masyarakat satu yang perlu diperhatikan adalah melihat ruangan tersebut, kemudian kalau kita ruangan sudah yang memenuhi persyaratan, kemudian masyarakat yang akan memeriksakan menggunakan fasilitas itu sendiri, kemudian ini kan kuantitas Betul. itu sendiri juga harus diperhatikan dok, karena yang saya tahu nih kalau kita ke dokter gigi agak lama juga nunggunya, seperti itu dok? Ya. Kalau bisa ya saya imbau ke masyarakat bahwa karena ini masa pandemi ya jangan sampai kita itu perawatannya terlalu lama di dalam ruangan ya. Karena apa? Ya juga kepada masyarakat kalau tidak emergensi sekali sifatnya ya terutama yang tanda kutip yang kita mau estetik kan gitu ya, itu lebih baik sementara tunda dulu di masa pandemi ini ya. Jadi kalau yang sifatnya emergensi ya mau tidak mau kita harus melakukan suatu tindakan, mendiagnosa, melakukan tindakan, karena kalau dokter gigi itu kan hampir 70% pasti melakukan tindakan ya. Karena apa? Kalau kita itu cuma dalam artian kita mendiskusikan suatu penyakit ya, kita itu konsultasi itu saya rasa pasiennya juga merasa tidak puas. Mau tidak mau kita kan harus membuka mulut, mengetahui di mana lokasi sakitnya. Kita paling tidak melakukan kegiatan di sana sehingga secara sugesti masyarakat itu sudah terlayani. Nah, umpamanya cuma oh ya gini-gini kita kasih resep, rasanya masyarakat itu belum merasakan bahwa dia itu sudah dilakukan belum merasa ke dokter gigi belum diterapi sama dokter giginya, sehingga mau tidak mau kita pasti akan membuka mulut, melakukan kegiatan di lokasi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Oke, ruangan sudah memenuhi persyaratan, kemudian APD tadi juga dokter mengatakan dokter yang melakukan tindakan atau melakukan pemeriksaan misalnya harus menggunakan APD level 3. Itu APD level 3 seperti apa yang harus masyarakat ketahui, Dok? Jadi APD level 3 itu yaitu pertama dokter harus tahu cara memakainya. Ada ruangan khusus, ya, memakai labelnya pun ada ruangan khusus, membukanya pun beda ruangannya. Ini harus juga dipahami bahwa inilah risiko sekarang dalam masa pandemi ini. Jadi yang level 3 bahwa APD yang digunakan oleh seorang dokter gigi itu dia total tertutup dari atas sampai ke ujung kaki. Di kakinya pun harus pakai sepatu boot. Ya. Kedua, APD-nya itu tidak tembus oleh air. Kalau level 1 masih bisa ditembus. Jadi kedua, dia harus memakai face shield, masker, face shield, glove, sarung tangan, glove itu double ini. Jadi itu tuh harus betul-betul tertutup semua, sehingga tidak bisa kita kontak baik itu aerosol yang dihasilkan ataupun droplet yang dihasilkan pada saat kita mengebor, membersihkan karang gigi itu kan cairannya itu selain aerosol, droplet pun pasti ada di sana. Jadi sehingga betul-betul dokter gigi itu tidak ada droplet aerosol itu nempel di di APD itu sendiri. Di APD-nya dan juga ada lapisan APD yang betul-betul bagus itu kan
terlapisi, jadi tidak nempel dia di sana, dia larut gitu. Apakah APD level 3 yang digunakan oleh dokter gigi ini sendiri itu digunakan untuk satu pasien akan kemudian begitu pasien berikutnya akan diganti lagi kah, Dok? Idealnya satu pasien. Idealnya seperti itu. Idealnya satu pasien satu alat atau APD level 3. Cuma permasalahannya sekarang kan sangat terbebani pasiennya. Iya. Karena kita tahu satu APD itu kan cukup mahal. Nah, sekarang ada kita itu kombinasi selesai harus kita desinfektan di permukaan ini. Oke. Dokternya harus disinfektan. Tempat kerja kita itu juga harus disinfektan. Jadi betul-betul ruangan sudah kita desinfektan, tempat kita kerja juga sudah disinfektan, dan juga dokternya juga harus disinfektan. Baik, gitu. Baik, dokter, kita rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Sekali lagi di Harmoni Bali sore hari ini kita mengambil sebuah topik bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung di Harmoni Bali. Bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dokter Gigi Dewa Made Wedagama. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dokter, tadi dokter mengatakan bahwa ini perawatan gigi yang pada masa pandemi ini sendiri yang benar-benar emergensi, karena hampir 70% dokter melakukan tindakan yang kita masukkan ke dalam yang emergensi itu seperti apa sih, Dok? Ya, kalau yang emergensi yaitu ya sakitnya oleh karena satu bisa aja oleh karena berlubang, ya. Yang paling sering kita temui itu kan sakitnya oleh karena adanya lubang, ya, lubang pada gigi, di mana bisa juga oleh karena sarafnya sudah dia itu terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme sehingga menyebabkan suatu peradangan. Kedua, ada juga gigi yang sudah mengalami nekrosis namanya, yaitu kematian, sehingga mikroorganismenya itu sudah melebar ke sampai ke daerah tulang atau di ujung akarnya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya abses atau keradangan di sekitar akar gigi. Itu juga yang sering kita temui pada kasus-kasus dikeluhkan oleh pasien. Ketiga yaitu adanya gigi yang baru tumbuh, ya, paling ujung itu sering sekali, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan tindakan emergensi. Emergensi yang dimaksud di sana yaitu sebetulnya seluruh keluhan pasien tadi itu kan dilakukan suatu perawatan yang cukup yang cukup panjang. Harus kita membuka akses, mengeluarkan saraf-sarafnya yang sudah mati, atau kita mengangkat saraf gigi yang sudah terinfeksi, itu memang memerlukan proses yang panjang, sehingga kita dengan kondisi sekarang yang masa pandemi ini, kita melakukan emergensi, yaitu memberikan obat-obat yang kita masukkan ke dalam gigi yang untuk menghilangkan atau mereda rasa sakitnya, atau kita memberikan terapi obat-obat untuk mengimbangi jangan sampai terjadinya perluasan inflamasi tadi, peradangan tadi, sehingga itu memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Itulah yang perlu kita di masa pandemi ini kita melakukan sifatnya yang emergensi.
Jadi masyarakat akan bertanya nih ketika memerlukan pertolongan, bisa dikatakan itu perawatan sakit gigi yang emergensi ini sendiri, padahal ada hal yang harus diketahui juga, jangan terlalu lama berada di ruangan. Ruang praktek, ini akan berpengaruhkah terhadap kualitas yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika melakukan pelayanan di dokter gigi? Sebetulnya emergensi ini kan sifatnya sementara, kita melakukan perawatan sehingga mengurangi rasa apa yang dikeluhkan oleh pasien. Namun mudah-mudahan pandemi ini sesegera mungkin sudah berlalu, baru kita melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan SOP, yaitu melakukan perawatan, baik itu kalau di saraf kita melakukan perawatan saluran akar namanya, jadi kita membersihkan seluruh saraf-saraf gigi yang terinfeksi tadi, apalagi sudah mencapai ke arah periapikal namanya, di ujung akar, atau yang saya bilang tadi, kalau seandainya giginya baru tumbuh, biasanya pangkal pengijeng itu yang disebut tanda kutip pangkal pengijeng itu, apalagi posisinya sering sekali tidak baik, posisinya tidur. Jadi itu kita lakukan emergensi awalnya. Nah, selanjutnya kalau sudah masa pandemi ini berakhir, baru kita lakukan perawatan yang disebut dengan baik itu odontotomi, aperkulektomi. Jadi itu memerlukan suatu pembedahan, minor surgery, sehingga kita berharap dengan emergensi ini bisa teratasi dulu. Gitu. Karena apa tadi kita meminimalis dulu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan, baik itu dokter giginya maupun pasien itu sendiri. Baik. Saat pandemi ini sendiri kita akan flashback dulu dengan sebuah lagu yang lirik-liriknya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ini mungkin bisa ini terasa banget pada saat pandemi ini sendiri ya, Dok ya. Dok, kalau seseorang atau masyarakat yang ketika merasakan sakit gigi yang benar-benar harus sudah nggak tahan lagi, kemudian tetapi banyak sekali kekhawatiran yang muncul, yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Apakah aman? Apakah aman saya nantinya ketika berkunjung ke pelayanan dokter gigi? Nah, seperti yang awal tadi saya sampaikan, bahwa masyarakat harus jeli sekarang, jangan sampai kita mencari kesembuhan tapi kita membawa pulang hal-hal yang tidak kita inginkan, kan gitu. Nah, makanya mohon kepada masyarakat, lihat kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan, baik itu dia itu klinik, di Paskes pemerintah, Puskesmas, maupun praktek pribadi, bahwa pertama kita itu harus melihat atau apakah ada tempat cuci tangan. Kalau tidak ada, harus disediakan hand sanitizer untuk menetralisir apapun yang kita nanti pegang dan lain sebagainya. Kedua, harus pengecekan suhu, screening dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita harus lakukan dari awal, sehingga kita itu tidak was-was sudah dalam kondisi kita dilakukan suatu kegiatan praktek kedokteran gigi nantinya. Yang jadi pertanyaan ini sekarang, masyarakat amankah untuk setelah melihat semua pelayanan atau fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh dokter itu sendiri, Dok? Selama itu dipenuhi oleh dokter gigi dan juga kontak yang mesti harus dilakukan oleh dokter gigi, masih posisi aman. Karena apa? Ya maaf aja, saya juga sudah sering menyarankan kepada sejawat, selesai melakukan kegiatan praktek, maupun kegiatan melakukan pelayanan terhadap masyarakat, ruangan itu harus didisinfektan. Sampai-sampai ada juga teman ruangannya itu di UV, di ultraviolet. Jadi ruangannya betul-betul disterilkan,
Kedua, alat-alatnya pun, alat-alat yang kita gunakan itu harus disteril, pakai autoclave, ya, itu paling aman. Terus, ya, terutama ini ya, tanda kutip, jangan dokternya aja. Tenaga administrasi yang di depannya juga harus memakai APD, minimal dia itu level 2. Yeah. Juga asistennya, perawatnya harus memakai. Ya. Ketiga, pada saat dia mencuci harus ada desinfektannya. Sehingga kalau sudah baik itu ruangan, SDM-nya, screening-nya sudah ketat, saya rasa itu masih bisa masyarakat melakukan perawatan giginya dalam tanda kutip ya, aman gitu. Oke, baik. Setelah kita mengetahui ada fasilitas yang dimiliki seperti ruangan yang seperti dokter sampaikan, kemudian SDM-nya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah pasiennya itu sendiri. Nah, ini banyakkah di lapangan yang maaf dok, sekali lagi banyak yang tidak jujur terhadap kondisi pada diri mereka sendiri. Itu perlukah dari tenaga kesehatan juga menanyakan dok? Ya, sangat ini pertanyaan yang sangat kita butuhkan sebetulnya ya. Kami himbau kepada masyarakat karena ini dari screening itu pun kita sudah ada form-formnya ya. Apakah gejala-gejala yang mengarah ke COVID itu pun mohon kepada masyarakat tolong sejujurnya. Kalaupun ya tanda kutip ada seperti itu, kita bukan tidak melakukan kegiatan. Ya, kita bukan tidak melakukan kegiatan karena itu kita sudah disumpah. Ya, sumpah Hipokrates itu bahwa kita melayani masyarakat yang memerlukan perawatan kita, ya. Tapi mohon kepada masyarakat tolong sejujurnya mengungkapkan apakah itu ada gejala-gejala seperti itu, atau kalau memang sudah pernah melakukan screening dalam artian sudah di rapid, sudah di swab, walaupun positif, itu kita tidak bisa. Memangnya yang positif kita tidak lakukan perawatan. Padahal satu sisi kan masyarakat memerlukan perawatan, kayak gitu. Ya sama dengan kalau seandainya yang COVID kita taruh di rumah sakit tidak melakukan perawatan. Ya tetap kita akan melakukan perawatan dengan catatan kita kan waspada. Habis itu yang di sekeliling kita, di ruangannya itu pun harus waspada. Selain memang kita harus physical distancing di sana. Ya di ruang tunggu pun kalau bisa ya saya imbau ke masyarakat kalau ruang tunggunya kecil, ya lebih baik jangan ikut di sana berdesak-desakan, lebih baik di luar. Ya, di halaman terbuka. Begitu nanti kita dapat giliran baru kita dan yaitu mohon kepada masyarakat tolong sejujurnya mengungkapkan gejala-gejala atau dia bepergian atau dia itu tetangga sebelah menyebelah atau dia pernah kemana dan lain sebagainya. Pada screening itu sudah ada. Kalaupun memang terindikasi, pasti kita akan melakukan perawatan ya baik itu sifatnya emergensi ya sehingga kita bisa melakukan imbauan kepada yang bersangkutan mohon isolasi atau kita tracking juga atau kita informasikan ke satgas-satgas yang ada di wilayah sehingga betul-betul kita meminimalis penyebarannya baik itu di klaster keluarga, di klaster tempat dia bekerja ya sehingga betul-betul tidak ada sistemnya dia itu sebagai klaster penularan nanti. Baik, dokter, pada saat pandemi ini sendiri kita tidak memungkiri banyak sekali masyarakat yang seharusnya melakukan perawatan gigi karena emergensi itu sendiri, tetapi banyak kekhawatiran yang muncul ketika akan melakukan pelayanan, melakukan tindakan, bisa dikatakan demikian. Ini adakah sesuatu atau perawatan yang sederhana dulu yang dilakukan di rumah yang bisa dipakai untuk perawatan gigi ini sendiri, dok? Iya, memang sebetulnya ini kan ada di masa pandemi ini ada yang istilahnya
telemedicine. Kita juga di gigi itu dental medicine. Yeah. Jadi masyarakat bisa, apalagi kalau sudah dia itu pernah ke dokter A umpamanya, kan ada identitas dokternya, kita bisa dengan telemedicine kita telepon, keluhannya apa, kira-kira terapi yang bisa diberikan oleh dokternya atau saran-saran yang diberikan oleh dokternya, sehingga kita meminimalis kontak dengan dokter dan pasiennya. Oke. Jadi bisa melakukan telemedicine itu sendiri, Ya, Dok. telemedicine yang kita sarankan, dan di situ dokter nanti akan memberikan advice kira-kira apa yang mesti harus dilakukan masyarakat atau pasien itu sendiri sesuai dengan keluhannya, sehingga apa yang ada di sekitar rumahnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi betul-betul kita itu memberikan edukasi. Makanya sekarang itu kalau kita itu bagaimana masyarakat itu bisa melakukan perawatan diri sendiri, selain memang menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Itu penting sekali buat masyarakat ya. Menjaga kebersihannya ya yang sederhana sekali ya. Bagaimana kita menggosok gigi yang benar, makanannya yang terutama makanan-makanan yang sangat riskan untuk terjadinya kerusakan pada gigi dan mulut. Jadi masyarakat pun bisa melakukan perawatan di rumah yang sederhana. Yang sederhana. Ya. Kalaupun memerlukan advice itu bisa dilakukan dengan telemedicine terhadap dokter yang sudah dikenal. Iya. Itu yang kita harapkan selama pandemi ini. Iya. Jadi tidak usah khawatir dalam artian, saya memang kan seperti yang awal tadi bilang, kalau dokter itu kan harus bersentuhan, melakukan kegiatan, kalau enggak rasanya sering sekali saya itu, dok sudah ini dok, kalau kita tidak ngebor, tidak gini, rasanya kok kurang ya perawatan, padahal kita itu satu, kalau seandainya kita melukai sekitar gigi itu kan sangat berisiko juga gitu. Yang penting bagaimana meminimalis terjadinya luka, terjadinya aerosol, dan lain sebagainya, apalagi di dalam mulut itu kan bakteri, virus, spora itu banyak sekali. Nah, ini kan yang dinamakan kenapa mengambil tindakan gigi di masa pandemi ini dikatakan rentan sekali dalam penularan COVID-19, Dok? Iya, karena ya kita tahu, COVID itu, pertama kan dia itu melalui pernapasan. Pernapasan itu ada dua, dia itu melalui hidung dan melalui mulut. Yang bermuara di pangkal tenggorokan. Nah, di belakang lidah itu. Nah, di satu sisi, karena di situ rentannya dia untuk berkembang biaknya, selain memang kalau dia itu sudah ke saluran pernapasan bagian dalam, awalnya di situ dulu dia. Nah, di satu sisi kita itu kan pasien kan bertatap muka langsung dengan kita. Kedua, waktu kita melakukan kegiatan, aerosolnya ini kan bercampur dengan bakteri virus yang ada di sana itu. Sehingga ya keluarnya itu pasiennya itu apalkan napasnya tuh bolak-balik dia. Jadi rentan sekali karena kita itu kan jarak antara mulut pasien dengan kita itu kan sangat dekat sekali gitu. Makanya di situ kita harus betul-betul memproteksi diri gitu. Karena ini sangat rentan sekali karena aerosol yang kita hasilkannya itu baik itu waktu kita ngebor gigi karena kita kan memakai air di situ. Jadi embun yang kita hasilkan itu sangat tinggi sekali. Kedua, pada saat kita melakukan kegiatan pembersihan karang gigi. Kedua, pada saat kita melakukan tindakan umpamanya buat gigi palsu yang permanen juga kita mengebor gigi. Kedua, pencabutan. Kita kan air liur, darah di sana itu walaupun secara spesifik bakteri itu tidak ada di darah, tapi cipratannya itu juga sangat rentan sekali kita
pada saat kita melakukan tindakan pencabutan. Ya. Oke, itu pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi yang akan melakukan pemeriksaan gigi ini sendiri. Bagi mereka yang akan melakukan pelayanan di dokter gigi, Dok. Iya. Baik, dokter, kita rehat kembali nggih. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi. Pemirsa, di sesi berikutnya kami masih akan kembali dengan topik kita, yaitu pelayanan dokter gigi pada masa pandemi, masih bersama Dr. Gigi Dewa Made Wedegame. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti di sesi berikutnya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana pelayanan dokter gigi pada masa pandemi, masih bersama Dr. Gigi Dewa Made Wedegame tentunya. Dok, berarti masyarakat yang benar-benar akan memeriksakan gigi mereka ke fasilitas kesehatan, ini biasanya kan haruskah mereka survei terlebih dahulu, Dok, dengan apa yang dokter, saya mau ke dokter gigi walaupun itu sudah melakukan dokter atau dokter gigi yang sudah menjadi langganan, bisa dikatakan demikian. Harus survei dulu, Dok, ini ruangannya sudah memenuhi persyaratan kah, SDM-nya sudah memenuhi standar kah, seperti itu atau seperti itu kan, Dok? Paling tidak di awal itu kita sudah bisa menilai, tanda kutip ya, bagaimana screening awalnya. Apakah disediakan sarana prasarananya untuk menunjang kebersihan ataupun proteksinya. Ya, tempat cuci tangan. Atau paling tidak hand sanitizer sudah disediakan. Kedua, apakah di termogan sudah diukur suhunya enggak? Ditanyakan enggak mengenai identitas, gejala-gejala dan lain waktu screeningnya. Kalau itu tidak dilakukan, ya, di pintu awal itu yang satpamnya, nah itu pasti ada lengahnya. Itu pasti ada lengahnya. Jadi sudah beberapa orang sudah nyelonong, gitu. Itu saya ilustrasikan seperti itu. Makanya di awal inilah yang penting bagi masyarakat untuk menilai, oh ternyata kok longgar. Nah, longgar ini pengawasannya, sehingga tanda kutip ya pasien atau masyarakat harus segera menanyakan apakah protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik enggak di sini. Kedua, yaitu tadi, kalau bisa kita bicara dengan dokternya, apakah hal-hal yang saya sebutkan tadi sudah dilakukan tidak gitu. Dokternya sudah memakai level enggak, level 3, APD level 3, ruangannya bagaimana, tentang sirkulasi udaranya, nah itu, terus alat-alatnya selesai, yang itu tadi juga, apakah memakai antiseptik tidak, ya itu harus itu, gitu. Jadi kalau seandainya di pintu utama tadi sudah rasanya agak longgar, lebih baik masyarakat tanyakan langsung ke dokternya. Boleh ya, Dok, ya? Boleh, harus gitu. Dan harus itu dilakukan. Harus, karena itu kita itu meminimalis adanya penyebaran. Kita sehat kok pulang membawa, nanti ya tanda kutip seperti itu. Jadi pulang membawa, ya keluarga juga tanpa disengaja ya kontak dengan kita gitu. Makanya ya wajar dan wajib saya anjurkan ke masyarakat untuk menanyakan seperti itu. Jadi kita berandai-andai ini sendiri ketika seseorang atau masyarakat yang memerlukan perawatan gigi, kemudian banyak hal-hal atau kekhawatiran yang muncul sehingga ditunda, dalam artian ditunda, tidak berani karena ke fasilitas kesehatan ini sendiri. Apa yang akan terjadi terhadap kesehatan gigi mereka nantinya, Dok? Sebetulnya kalau sifatnya emergensi dan harus segera dilakukan suatu perawatan kan banyak pilihan. Makanya bukan karena kita kan tahu sudah
banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan, apalagi di Bali itu sudah hampir, kalau di Bali ya, itu sudah hampir 900 dokter gigi yang melakukan kegiatan praktek. Itu tuh sudah hampir, sudah banyak sekali ya, dengan populasi penduduk yang Bali ini, saya rasa itu sudah sangat-sangat memenuhi dari segi jumlah dokter gigi yang melakukan perawatan. Dari populasi dokter gigi yang sekian, pasti banyak yang sudah melakukan apa namanya kegiatan prakteknya sudah mengikuti protokol-protokol kesehatan. Jadi masyarakat itu masih bisa memilih sarana-sarana pelayanan kesehatan dokter gigi yang memang sudah memenuhi protokol kesehatan tadi yang saya sampaikan, sehingga masyarakat itu jangan sampai takut tidak melakukan kegiatan keperawatan gigi, masih ada pilihan lah gitu. Oke, baik. Jadi sakit gigi yang benar-benar emergensi itu yang harus didahulukan. Betul. Yang memerlukan perawatan. Iya, iya, iya. Dan kalau kita berbicara tentang yang bisa ditunda, ini perawatan yang rehabilitatif itu seperti apa sih, Dok? Nah, yang bisa ditunda lah nanti setelah pandemi baru bisa dilakukan. Iya. Perawatan. Yang disebut rehabilitatif itu umpamanya pembuatan gigi palsu yang tidak memerlukan dalam artian estetik yang sifatnya emergensi juga. Gigi palsu itu ada yang sifatnya emergensi, ada yang tidak emergensi. Yang sifatnya emergensi pasti yang berhubungan dengan estetik. Umpamanya masyarakat atau pasien kecelakaan, gigi depannya ompong, nah itu tanggal, tanggal dan lain sebagainya, sehingga masih ada pilihan-pilihan di masa pandemi gigi palsu, gitu, yang memerlukan perawatan yang sederhana. Gitu. Jadi kita bisa memilih gigi palsu yang sifatnya removable, jadi sifatnya bisa buka pasang. Jadi nanti setelah masa pandemi baru kita bisa memilih yang lebih bagus, baik itu implan maupun breed, itu yang fake gitu. Jadi pada masa pandemi ini mari kita memilih perawatan yang rehabilitatif. Jadi perawatan yang sederhana pun kan memerlukan juga ahli atau dokter gigi yang menangani nantinya, Dok. Iya, tetap itu. Tapi kan ada yang sifatnya rehabilitatif, tapi yang sifatnya sederhana. Gitu ya. Kalau yang gigi belakang masih umpamanya yang masih bisa ditunda, ya, gigi umpamanya penggantian buat gigi palsu. Bukannya dokter gigi tidak mau gitu, tapi ya risiko yang ditimbulkan itu sangat tinggi. Itu tergantung sekarang, ya itu tadi. Kalaupun itu dilakukan, ingat protokol yang diterapkan oleh dokter itu harus betul-betul kita perhatikan. Aerosol yang dihasilkannya itu betul-betul tidak menyebar kemana-mana. Itu yang penting. Jadi begitu hasilkan aerosol, langsung sudah difilter atau disedot oleh alat itu sendiri, sehingga di dalam ruangan itu sudah tidak ada bakteri, virus, apapun yaitu yang ya karena kasat mata kita tidak bisa lihat karena ukuran apalagi COVID ini kan ukurannya nano dia. Nano itu tidak bisa kita lihat. Baik. Makanya masker yang sekarang pun yang kan sudah ada beberapa masker yang tidak dianjurkan, terutama scuba itu kan ya bisa tembus itu. Jadi ya makanya masyarakat juga harus sekarang itu memilih dan memilah. Baik, Dok, dari ratusan dokter gigi yang ada di Bali, kemudian melakukan praktek, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari semuanya ini sendiri, berarti adakah mereka sudah memiliki hal-hal yang harus dianjurkan seperti itu, misalnya praktek dokter gigi seperti itu, ruangannya yang harus dimiliki agar masyarakat yang datang ke tempat pelayanan atau fasilitas kesehatan yang dimiliki itu sendiri merasa aman untuk memeriksakan giginya mereka.
Ya, kita sih ya kebetulan waktu kita rest kemarin selama mungkin sebagian besar dokter gigi itu hampir 2,5 bulan kemarin itu tidak melakukan kegiatan praktek. Nah, disitulah waktu saat rest itu kita pun sudah anjurkan ke teman sejawat, mohon mulai sekarang kita harus waspada dengan catatan ya ini tadi kita mempersiapkan ruangan sedini mungkin untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan sehingga kepercayaan masyarakat dan juga jangan sampai kita sebagai klaster. Makanya sudah banyak dokter gigi yang yang mempersiapkan diri tadi, baik itu ruangannya, terus tata cara, baik itu administrasinya, perawatnya, alat dan lain sebagainya. Sudah banyak yang memenuhi standar untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat sudah merasa aman juga melakukan perawatan gigi ketika sudah mengetahui bahwa tempat praktek tersebut memiliki ruangan, kemudian SDM-nya juga sudah memenuhi standar lah untuk melakukan perawatan gigi itu sendiri. Dan sekali lagi ini sakit gigi yang benar-benar emergensi lah yang harus diutamakan ya. Perawatan yang rehabilitatif bisa ditunda untuk sementara ya dok ya. Baik dok, ini di masa pandemi seperti sekarang ini masyarakat harus merawat giginya bisa dilakukan di rumah seperti apa sih dok? Ya, paling tidak ya yang sifatnya preventif dulu ya, kita harus sesering mungkin melakukan pembersihan rongga mulut, gigi dan mulut, yaitu dengan cara menggosok gigi yang benar, tepat waktu ya, terus memilih makanan-makanan yang tidak menempel pada permukaan gigi ya, karbohidrat itu karena di situ ada yang namanya fermentasi nanti, sehingga asam yang dihasilkan bisa merusak struktur giginya. Yang ketiga yaitu kita harus bisa berkomunikasi. Tidak ada salahnya kita harus berkomunikasi kalau seandainya ada gejala-gejala yang ditimbulkan atau gejala-gejala pada rongga mulut dan giginya, itu langsung konsultasi ke dokter giginya sehingga tidak memperparah keadaan. Ya, jadi pada saat konsultasi disitulah dokter gigi akan memberikan imbauan atau advice apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pasiennya sehingga tidak ada penyebaran baik itu infeksi maupun kerusakan-kerusakan di jaringan keras maupun jaringan lunaknya sampai lebih parah lagi, sehingga cukup di rumah aja, yaitu ya mungkin disarankan kumur-kumur yang baik, pakai antiseptik. Yang antiseptik dalam artian tidak harus yang bermerek, berlabel gitu. Karena apa? Kita tahu dulu leluhur kita itu kumur-kumur pakai air garam hangat. Itu memang antiseptik. Kalau sampai saat sekarang pun saya itu masih melakukan itu. Sebelum tidur saya pasti sudah disediakan. Bagaimana caranya membuatnya di rumah? Iya, air hangat-hangat kuku itu ya 1 gelas itu setengah sendok aja udah isi air garam. Itu aduk. Ya, itu ini perlukah garam yang spesial nantinya? Garam dapur yang penting garam seperti itu dok ya. Karena dia itu ada yang namanya dia bisa mengangkat karena dia itu berupa gelembung, dia mengangkat kotoran-kotoran yang ada di sekitar gusi dan di sela-sela gigi. Hal-hal yang kecil yang jarang kita lakukan di masyarakat saat ini adalah penggunaan dental floss, dok. Kalau dental floss ya memang itu sebetulnya kalau salah juga kita melakukan dental floss bisa menyebabkan luka pada gusi. Makanya memilih dental floss pun harus sangat-sangat selektif ya. Karena ya kalau kebablasan bisa-bisa menyebabkan luka dan juga memperparah keadaan. Karena dental floss itu ya idealnya sehabis gosok gigi
kita lakukan dental floss. Oke. Ya. Baik. Gitu. Ya. Baik, dokter, terima kasih sudah sharing. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini di masa pandemi ini sendiri, masyarakat juga sudah harus aware terhadap Iya, betul. kesehatan gigi ini sendiri ya dok Iya, ya. iya. Walaupun akhirnya harus melakukan perawatan gigi, kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti yang sudah disampaikan tadi ya dok ya. Iya. Ruangannya, kemudian SDM-nya itu Betul, yang harus betul. diperhatikan ya, Sangat, dok ya. sangat diperhatikan ya. Komunikasi yang Komunikasi terpenting yang dengan penting. dokter giginya. Komunikasi pasien, masyarakat terhadap dokter gigi, apalagi saya rasa sebagian besar sudah punya pelayanan kesehatan masyarakatnya terhadap baik itu klinik, dokter gigi pribadi, Baik. berkomunikasilah. Ya. Dan dalam komunikasi itu kejujuran sangat Betul, diperlukan. sangat itu Baik, baik dokter, terima kasih sekali Ya, lagi. Saya terima kasih. Sekarang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi.